Nabi Ayub. Sakit pertama, sakit fisik. Sakit kedua, sakit hati. 2 penyakit Nabi Ayub. Fisik pertama, beliau lumpuh, beliau sakit. Sakit hatinya apa? Ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Anaknya meninggal. Sedih kan? Kemudian pembantu-pembantunya pada resign. Makin kecewa. Dasar kalian. Kemudian teman-temannya pada menjauh. Grupnya nge-live dia. Bukan dia live grup. Grupnya yang nge-live dia. Wah. Orang unfollow. Tiba-tiba followersnya tinggal 1 doang. Yang tadi ada ribuan, sekarang tinggal 1. Istri satu-satunya yang masih setia mendampingi beliau. Tinggal 1 followersnya. Kebayang gak tuh? Yang posting udah sepi, udah gak ada yang nge-like. Istri aja yang nge-like. Ini nih Nabi Ayub. Ditambah lagi datang keluarganya ke rumah Nabi Ayub. Gak mau ketemu dalam jarak dekat. Dari luar ngomongnya, Ayub kami gini. Kemarin kamu harta kamu tuh kan kamu ada masalah minjam duit karena istri kamu ini gimana nih bayarnya. Terus mereka tutup muka gak mau tertular. Mereka bilang jangan dekat-dekat dengan Ayub. Yang lebih parah lagi ada yang sampai nuduh gini. Ternyata ya kamu itu selama ini bukan orang soleh. Selama ini kamu tuh pura-pura pencitraan ordai. Ini buktinya nih. Ternyata akhirnya Allah tunjukin juga borok kamu, aib-aib kamu. Ternyata kamu itu selama ini orang munafik. Jadi Nabi Ayub malah dituduh orang jahat, orang yang terkutuk. Yang selama ini mencitrakan diri sebagai orang baik gara-gara sakit itu dituduh demikian. Sedih luar biasa. Bertahun-tahun, ada riwayat mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan lebih atau kurang. 17 tahun ditahan semua kebaikan oleh Allah. Kecuali 1, iman. Sehingga Nabi Ayub tetap yakin Allah maha baik. Pokoknya yakin Allah maha baik. Allah gimana pun diuji Allah maha baik. Diambil anaknya Allah maha baik. Diambil kesehatannya Allah maha baik. Diambil hartanya Allah maha baik. Jadi orang yang tadinya paling kaya di negerinya sekarang paling miskin di negerinya. Kebayang gak tuh dibalik 180 derajat. Yang tadinya paling kaya gak ada yang lebih kaya daripada Ayub. Sekarang yang paling miskin. Gak ada yang lebih miskin daripada Ayub. Allah maha baik, Allah maha baik, Allah maha baik. Husnuzan kepada Allah. Dan itu gak sehari 2 hari. 17 tahun husnuzan kepada Allah. Pada puncaknya ketika istri beliau harus menjual rambut. Gundul, potong rambut, dijual demi apa? Udah gak tahu lagi mengemodalin apa untuk ngasih makan Nabi Ayub. Akhirnya nyari-nyari kerja gak ada yang nerima. Jual rambut, pakai jilbab di rumah gak buka-buka jilbab. Ayub curiga. Yang kenapa kamu gak buka jilbab di hadapanku? Enggak apa-apa, kan lagi musim panas, gak apa-apa. Akhirnya Nabi Ayub minta tolong dibukain ada apa, curiga kan. Pas dibuka udah botak rambut istrinya. Nabi Ayub menangis, kenapa, apa yang terjadi? Istrinya bilang, suamiku gak ada lagi modal buat kita makan. Saya cari-cari kerja sana sini gak ada yang nerima. Bahkan untuk mandiin hewan aja gak diterima. Akhirnya saya jual rambut saya, mudah-mudahan bisa untuk kita makan beberapa hari. Istrinya keluar, Nabi Ayub menangis, baru Nabi Ayub berdoa. Itu juga doanya malu-malu dan husnuzon. Malu-malu, husnuzon. Gimana kalimatnya? Rabbi, massaniyaddur. Ya Allah, saya sakit. Gitu doang ngomongnya. Bukan, ya Allah udah sekian tahun saya sakit, saya gini, saya gitu. Enggak. Ya Allah, saya sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi tetap ya Allah buat saya engkau yang paling baik. Coba, masih ngomong gitu. Arhamur rahimin, gak apa-apa. Jadi seolah-olah mau ngomong, ya Allah saya sakit, tenang, saya gak ngeluh ya Allah, engkau tetap yang paling baik. Gitu coba Nabi Ayub ke Allahnya tuh. Langsung Allah munculkan mata air di bawah kaki Nabi Ayub. Tiba-tiba beliau jadi basah, mandi, sembuh semua penyakit, rontok dengan semua luka-lukanya. Dan wajah Nabi Ayub semua tubuhnya menjadi muda, yang usianya tadi udah 80-an tahun, tiba-tiba menjadi di antara 35 tahun. Itu usia ideal. Maaf ya, saya usianya kurang lebih segitulah. Usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun. Itu usia penduduk surga. Dan usia itu mempertemukan 2 kebaikan. Fisiknya sudah sempurna dan akalnya juga kebijaksanaannya sudah sempurna. Kalau di bawah 30 tahun fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Kalau di atas 40 tahun akalnya sempurna, fisiknya sudah berkurang. Antara 30, 40, 45 ya kurang lebih segitulah. Nabi Ayub menjadi muda lagi. Jadi keren. Persis kayak masa mudanya. Jadi kalau ngelihat foto yang postingan pertama di Instagramnya tuh mirip nih. Kan udah postingan yang ke 1000 ya. Udah berapa tahun dia pakai akun yang sama. Wah mirip dengan yang dulu. Istrinya datang.
Begitu tahu, astagfirullahaladzim, ada cowok keren di rumahnya. Tapi mirip Ayub, cuman gak mungkin ini Ayub. Langsung nyari Ayub, di mana Ayub? Kata Ayub, saya Ayub, suami kamu. Enggak, kamu bukan Ayub. Suami saya itu udah tua, suami saya sakit-sakitan, kamu bukan Ayub. Mirip sih. Akhirnya, saya Ayub, apa buktinya kamu Ayub? Ditunjukkan buktinya oleh Nabi Ayub. Apa buktinya? Nabi Ayub menyampaikan beberapa kenangan mereka berdua di masa lalu yang gak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Itulah pentingnya kita menyimpan kenangan. Kalau ada masalah gitu kan, nauzubillah harus operasi wajahnya. Kamu bukan suami saya. Ada buktinya apa? Ada satu hal yang cuma kita berdua yang tahu. Kalau perlu jangan satu hal, banyak hal ya. Cuman kita doang yang tahu. Orang lain nggak tahu. Pas disebut itu benar, tidak ada yang tahu masalah itu kecuali kita berdua. Akhirnya dipeluk Nabi Ayub ngajak istrinya untuk mandi di mata air yang sama. Istrinya mandi langsung muda lagi. Setelah itu Allah SWT beri mereka harta yang sangat banyak. Lihat kalau Allah udah buka, pertama fisiknya disempurnakan lagi. Kemudian Allah turunkan air hujan, diturunkan hujan bukan air. Hujannya dinar dan dirham. Di belakang rumah Nabi Ayub itu ada tempat penampungan gandum gitu kan. Ada 2 tempat penampungan. Turun hujan pertama dinar. Sampai penuh penampungan gandum dengan dinar, koin-koin dinar yang 1 dinar mungkin harganya sampai 3 juta. Turun banyak, kemudian turunnya lagi dirham, penuh. Turun lagi di atas atap-atap beliau sampai rumah Nabi Ayub dipenuhi dengan dinar dan dirham. Ini apa? Nabi Ayub kaget. Setelah itu istrinya hamil. Setiap tahun ngelahirin 13 anak Nabi Ayub yang sudah Allah wafatkan. Lahir setahun satu. Wajahnya, karakternya, namanya semua persis seperti yang sudah Allah ambil. Seolah-olah mereka belum meninggal tapi mereka hanya pergi dan kembali lagi. Dibalikin semuanya. Dan Nabi Ayub lebih kaya berpuluh-puluh kali lipat daripada sebelum beliau sakit. Buah dari kesabaran. Artinya Allah kalau mau ngasih kebaikan yang berlipat ganda, yang luar biasa, yusib, Allah kasih dia ujian sedikit. Itu hadis Bukhari. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Allah akan menguji dia. Dan yang terakhir yang kita coba bangun juga, ini saya yang lebih ke perasaan ya. Kalau amaliyahnya mungkin ustadz-ustadz lain mengajarkan amal riyadhah buat sabar segala macam. Ini lebih ke perasaan. Satu, kita yakin emang kita layak dikasih hukuman kayak gini, emang kita banyak dosa. Jangan terlalu besar kepala, saya nggak layak dihukum, saya nggak layak diperlakukan kayak gini. Kalau manusia ke kita wajar kita ngomong kayak gitu. Saya nggak layak diperlakukan kayak gini sama dia, oke. Tapi oleh Allah layak banget karena emang kita banyak dosa. Makanya kalau kita nggak kuat lama-lama digituin, banyak istighfar. Yang kedua, husnuzon, lebih keperasaan nih. Oh Allah pengen ngasih saya kejutan. Sabar. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar melihat kesabaran kita. Yang ketiga, nah ini juga lebih keperasaan. Allah itu kalau kangen kepada kita, ngasih kita ujian. Terutama kita yang kalau nggak dikasih ujian, jarang romantis sama Allah. Kalau udah dikasih ujian, Allah Akbarnya tuh bergetar gitu. Allahu Akbar. Kenapa banyak ujian? Tapi kalau lagi normal, sholat mah sebelah kaki, santai aja. Kalau perlu bersandar gitu ya. Sholatnya nggak wudhu, tayamum cepet-cepetan, biar gampang gitu. Kan tayamum juga boleh Ustaz, kayak gitu-gitu lah. Kenapa? Kalau lagi normal, doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau misalnya baca dalam sholat, qul huwallahu ahad, itu juga dibagi 3 rakaat. Tapi kalau lagi diuji, Alif Lam Mim, Toha, Yasin, semua dibaca pembukaan surat. Khatam 30 juz teh. Kenapa? Lagi diuji. Sholat panjang, doa ya Allah habis-habisan. Baru takbir udah nangis, Al-Fatihahnya nangis. Terus kalau ini baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk gitu. Tahajud, belum malam dia udah tahajud gitu. Tahajud, kirain udah saking semangatnya. Maksudnya apa belum malam dia udah tahajud? Dari sore udah kangen malam. Kapan ya malam, kapan ya tengah malam, kapan ya saya pengen tahajud, kangen dengan tahajud. Kan ada orang kayak gitu, saya kenal beberapa orang yang katanya hanya menunggu malam aja setiap hari. Setiap pagi kapan ya malam, pas malam bahagia tahajud, pagi lagi kapan ya malam. Artinya belum malam udah tahajud, saking kangennya dengan tahajud, rindu banget sama Allah, romantis banget dengan Allah. Khatam Al-Quran berkali-kali dalam seminggu. Begitu dia dikasih jalan keluar, menjauh sampai lupa sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama dia,
Allah kasih dia ujian dikit. Ta'ala ya abdi, kesini wahai hambaku, kesini. Biar kita berdua-duaan lagi nih. Kalau gak mau digituin, tetaplah dekat kepada Allah walaupun kehidupan kita dalam keadaan mudah. Tetaplah romantis sama Allah, tetaplah gampang tersentuh oleh ayat-ayat Allah walaupun hidup kita dalam keadaan normal.